Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang sangat kami hormati, teman-teman hadirin semua, perkenalkan nama saya Anissa Naura Nurjana. Merasa terhormat bisa menjadi MC atau Master of Ceremony dalam acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas amanah kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum acara dimulai, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kuliah subuh yang pada kesempatan subuh ini akan disampaikan oleh Bapak Nandang. Ustadz Bapak Nandang. Mohon perhatian dan kerjasamanya selama tausiah berlangsung, agar tetap menjaga kenyamanan. Dan dimohon tidak bercakap-cakap selama berlangsungnya tausiah hingga tausiah selesai. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Nandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Ucapkan jazakillah khairan katsir. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah taala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Adik-adik, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan, berikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita. Insyaallah di kuliah subuh ini atau kultum, kuliah kuma antum ya. Jadi insyaallah tidak panjang yang disampaikan karena kuliahnya berapa adik-adik? Berapa menit? Ini yang jaket hitam ini berapa menit ini kita? Berapa menit? 7 ya? 7. Berapa menit? 7 menit. Baik, 7 menit ya, karena kultum bukan 70 menit. Oh, nanti bisa kesiangan sholatnya. Bisa kesiangan nanti pergi ke sekolahnya. Baik, hanya 7 menit saja. Perjanjian dulu ya. Nih, biar nanti ditanda tangan, kita buat kesepakatan dulu. Yang ngobrol maka tidak akan ditanda tangan. Oke ya, yang main-main nih. Oke ya, siap ya. Oke ya, kita janji dulu ya. Cuman 7 menit kan ya. Tuh udah, sekarang sudah berjalan waktu 1 menit, jadi tinggal 6 menit lagi. Ya, tinggal 6 menit lagi. Yang main-main nanti tidak akan ditanda tangan. Siap ya? Siap mendengarkan enggak? Siap, baik. Kalau sudah siap, kita mulai. Ya, baik. Untuk judulnya ya, kita beri judul karena biar ada di sana di buku Ramadannya, dijudulan dengan jalan menuju takwa itu ya. Nah, atau jalan-jalan menuju takwa. Itu judulnya ya, judulnya. Baik. Takwa. Baik. Setiap amal ibadah itu pasti ujungnya adalah menuju ke takwaan. Baik itu zikir, baik itu baca Quran, baik itu salat, baik itu sedekah, baik itu adalah saum ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti ujungnya adalah takwa. Ujungnya ya, ujungnya, tujuan dari ibadah itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Setiap ibadah ya.
Salah satunya adalah saum, itu pasti menuju ketakwaan. Tapi tentunya saja untuk menuju ketakwaan itu ada jalan-jalan yang harus kita lalui, harus kita lewati. Jadi takwa itu sebuah hasil, tapi ada proses-proses gitu ya, ada proses. Sebagaimana kalau kita membuat kue itu ada proses yang harus dilalui, ya, ada proses yang harus dilalui, ya, dimulai penyiapan bahan, ya, ada terigu, ada telur gitu ya, ada mentega, ada gula gitu ya, itu kan. Terus alat-alatnya juga disediakan, alat masaknya, terus di open gitu ya, itu kan bikin kue gitu ya, ya kan, ya seperti itu. Nah begitupun juga ini kita untuk meraih takwaan itu ada proses yang harus dijalani. Salah satu wasilahnya adalah kita dengan saum, wasilahnya ya, jalannya itu dengan saum. Tapi dengan saum ini kan bahasanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan kan. Nah, ini adalah sebuah harapan daripada ibadah yang kita lakukan. Yang pertama ya, jalan untuk menuju ketakwaan yang pertama yaitu kita mengingat perjanjian dengan Allah, ya, mengingat perjanjian dengan Allah yang pertama, ya. Atau dalam bahasa Arabnya itu muahadah, ya, mengingat perjanjian. Emang kita udah berjanji gitu, ya, kita sudah berjanji. Mana buktinya? Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Surat ke-7. Surat apa? Surat ke-7? Ayo, surat ke-7 setelah surat Al-An'am, sebelum surat Al-Anfal, Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat ke-172 ya. Surat Al-A'raf ayat ke-172. Nah kita di dalam surat Al-A'raf ini diingatkan bahwa setiap manusia yang akan lahir ke dunia ini maka dipinta persaksiannya sama Allah. Kita itu dikumpulkan di alam ruh ya, sebelum ke rahim ini, sebelum dilahirkan ke dunia itu. Alastu birabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna. Kata Allah, ini ruh-ruh itu dikumpulkan ya, sebelum ke dunia itu dikumpulkan di alam ruh. Ada yang juga ada yang dimasukkan ke rahim orang-orang muslim, juga ada yang dimasukkan ke rahim orang-orang non muslim. Makanya kullu mauludin ala fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia itu dalam keadaan suci atau fitrah. Makanya bayi itu kalau meninggal itu pasti dijamin masuk surga, ya, karena masih bersih, belum tercatat, belum punya catatan amal sendiri, ya. Tapi seiring dengan perjalanan ada juga yang harus ke non muslim dulu rahimnya, akhirnya perjalanan ya dengan berbagai aktivitas keduniaan akhirnya menghantarkan dia kepada muslim. Pada dasarnya kita itu adalah seorang muslim. Sebelum lahir kita adalah seorang muslim. Karena tadi sudah dipinta ya, dipinta persaksian sama Allah. Ingat gak? Ingat gak? Enggak. Makanya ada Al-Quran yang mengingatkan. Nah, jangankan di alam ruh, di alam rahim saja kita tidak ingat. Kata peneliti, manusia bisa mengingat itu di usia 3 tahun, ya.
Itu kadang sebagian memori lah sudah mengingat, tapi seiring dengan waktu maka kekuatan ingatan manusia itu di usia 7 tahun. Nah, baru kita itu bisa mengingat dengan kuat itu, ya, dibandingkan dengan usia 3 tahun. Coba kalau kita ingat kelas 1, siapa yang angkat tangan yang kelas 1 sini? Ada yang kelas 1? Kelas 2? Kelas 2. Kelas 9? Ada? Oh, kelas 9? Kelas 9? Kelas 8? Oh, kelas 7? Ada? Nah, pasti kita ingat tatkala kita kelas 1 misalkan, karena kelas 1 kita posisi duduk itu di mana, itu pasti kita kerekam itu di kelas ruangan mana, itu pasti bisa mengingat, tuh nggak? Coba ingat sebangku dengan siapa, guru kelas 1 itu siapa, ingat kan? Apakah kita dimarahi sama guru kita? Tidak tahu. Apakah kita tidak mengerjakan PR? Itu tahu gitu. Atau kita pernah kedepankan gitu kan, diberdirikan, itu pasti ingat. Di usia 7 tahun. Nah, makanya usia sekolah itu ya rata-rata di usia 7 tahun. Karena ini sudah bisa mengingat ini kita itu. Ingatan kita sudah dikuatkan. Makanya kalau ngapal itu ya dari sekarang, ya. Ngapal itu dari sekarang. Ngapal apa saja nih, baca nanti juga menempel ya. Sering baca nanti hafal mah ada sebuah itu mah bonus ya, hafal mah ada bonus. Hasil dari kerja kita, hasil dari membaca sebanyak-banyaknya. Itu. Jadi intinya menghafal itu membaca sebanyak-banyaknya. Baca aja dulu ya, baca aja sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, di usia 7 tahun berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. 3 menit lagi nih, 3 menit lagi. Itu ya. Itu yang pertama apa tadi? Mu'ahadah. Itu mengingat perjanjian dengan Allah. Atau di dalam ayat yang lain di surat ke-51. Surat 51 apa? Surat apa? Ada yang hatam hari ini? Ada yang hatam? Di 10 hari terakhir, di 10 hari ini? 10 awal? Belum. Di juz berapa sekarang yang tilawahnya? Ada yang juz 10 sekarang? Ada? 9. 9. Oh, 9 ya. Kemarin udah dapat 9. Alhamdulillah. Nanti kalau targetan khatam berarti nih kita tilawahnya harus 1 juz. Kalau saumnya 30 hari. Kalau saumnya 29 nanti ya harus ada hari-hari yang dilebihkan dari baca Qur'annya dari lebih dari 1 juz. Insyaallah khatam kita ya. Dan kita terus berusaha. Dari 10 ya sekarang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu diingatkan lagi kita bahwa tujuan kita itu adalah beribadah. Diingatkan nih ya. Maka kita berjanji dan setiap perjanjian itu akan diminta pertanggungjawaban. Janji itu, kalau kita janji misalkan gini, setiap janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kan kita gini, misalkan dikasih tugas sama guru, ini ada tugas PR, gitu kan, kerjain di rumah, ya janji kan, itu janji kita akan mengerjakan. Tapi tiba-tiba pas sekolah yang lain sudah menyelesaikan PR-nya, kita tidak, maka kita akan dipinta pertanggungjawaban dengan segala konsekuensi, dengan segala risiko. Mungkin kita, nggak dikasih nilai nih, gitu kan? Nggak dikasih nilai, salah satu konsekuensinya itu. Begitupun juga di dunia kita, ya, akan dipinta pertanggungjawaban. Dari mulai usia, waktu kita, harta kita, itu akan dipinta pertanggungjawaban. Yang kedua, ya, yang kedua, ya. Yang kedua, yaitu kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, saum ini
latihan, salah satu latihan kita agar perasaan ini, ya, hati kita merasa diawasi oleh Allah. Ya, diawasi, ya, diawasi. Karena apa? Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam surah ke-30. Surat apa itu? Yang itu surat 30? Sebelum surat Al-Qalam, setelah surat At-Tahrim. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk. Ayat ke-13. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Allah itu bukan, ya, bukan hanya mengetahui apa yang ada tampak di sini, ya, yang di sini yang kelihatan sama kita juga, ya. Itu yang kelihatan sama kita itu, yang kelihatan sama kita itu sudah pasti Allah Maha mengetahui. Bahkan yang tidak kelihatan sama kita pun Allah mengetahui. Hati, misalkan hati Fahri sedang apa nih di perasaan di hatinya, sedang apa, berbisik apa gitu kan. Ini yang ketiga apa cina gitu, ya. Allah tuh tahu gitu, nanti tulitnya. Nanti yang ketiga itu apa gitu, ya. Atau apa yang ada di dalam hati itu Allah sudah tahu. Wa asiru qaulakum awid harubi innahu alim bidzatis sudur. Bahkan yang kita ungkapkan, yang kita tidak ungkapkan, yang diucapkan sama kita, yang tidak diucapkan sama kita, Allah mengetahui. Ya, mengetahui itu. Kalau di dalam surat Al-Mujadilah itu Allah juga mengingatkan kepada kita, surat nomor 58. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Jadi tidaklah nih di sini yang berbisik-bisik nih, laki-laki nih, perempuan yang berbisik-bisik di belakang, ya. Gitu. Siapa saja yang ngobrol nih, siapa saja? Ada tiga orang yang ngobrol. Nah, dijelaskan di sana. 3 orang yang ngobrol, yang keempatnya adalah Allah. Kalau ada 4 orang yang ngobrol, yang berbisik-bisik, baik itu yang dirahasiakan, baik itu kebaikan maupun kejahatan, itu yang keempatnya adalah Allah. Kalau orang yang ngobrol 4 orang, yang kelimanya adalah Allah. Ada orang yang 5 orang yang ngobrol-ngobrol, yang keenamnya adalah Allah. Itu semua jalan terus seperti itu. Maka Allah Maha melihat. Maha melihat, ya. Maka kalau sudah ada dalam hati kita merasa diawasi oleh Allah, maka baik ada orang maupun tidak ada orang, baik ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, atau baik ada yang mengapresiasi atau tidak ada yang mengapresiasi, maka kita akan melakukan kebaikan di mana saja. Tuh, ya. Maka kita akan melakukan kebaikan di mana saja. Karena tujuan kita bukan dilihat sama Allah. Tujuan kita bukan pengen diapresiasi manusia. Tapi kalau kita harapannya pengen diapresiasi manusia, tatkala tidak ada yang mengapresiasi, maka perasaan kita akan sedih, akan kecewa. Nah, karena tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, itu maka ibadah kita itu tidak akan tenang, ibadah kita tidak akan nikmat kalau pengen pujian dari orang lain. Nah, kalau pengen pujian dari orang lain tidak nikmat, tidak ada rasanya nanti teh. Yang ada malah kecewa, ya.
Tidak ada yang memuji, jadi lemes ibadah teh gitu ya. Misalkan nih yang akhwat karena ada yang di depannya itu adalah yang gebetan misalkan gitu ya. Atau ada si doi di depan atau yang di belakangnya, tiba-tiba ini tilawahnya teh semangat tuh gitu ya. Misal ini insya Allah di sini makan nggak pacaran ya. Insya Allah kan ya, nggak ada yang pacaran ya, betul nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya, insya Allah. Nah, maka tiba-tiba semangat tapi tidak ada, aduh ini yang saya cintai itu tidak hadir ke masjid, saya juga jadi malas ini datangnya misal ini insya Allah itu nggak ada di sini. Tapi kita mau nah itu kalau kita ada sesuatu yang diharapkan dari manusia ya. Kalau tidak ada hanya berharap kepada Allah ya kita berangkat saja gitu kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kebaikan ada catatannya, begitupun juga kejelekannya ada catatannya. Itu yang kedua ya. Apa yang kedua tadi? Merasa diawasi oleh Allah. Terakhir nih, terakhir tiga ya. Nah, tiga dulu disampaikan aja. Yang terakhir adalah muhasabah ya. Muhasabah, menghisab, menghitung-hitung amal. Nah itu ya, dihisab. Karena apa? Perjalanan hidup kita itu kita akan mengalami yang namanya yaumul hisab, hari di mana catatan amal kita itu akan ditimbang oleh Allah. Allah sudah ingatkan di dalam surat Al-Qari'ah ya. Bahkan mungkin kita tiap malam diingatkan ya, tarawih kita itu terus diingatkan tentang penghitungan ini, tentang penghitungan amal ini ya. Ya. Di dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan amal kebaikannya banyak, maka dia berada dalam kepuasan, kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu nah, lanjutin nih ayatnya ya. Fa ummuhu wa ma narun. Nah, adapun yang catatan amal kejelekannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka dia tempat kembalinya adalah narun hamiyah. Itu neraka hamiyah. Nah itu hisab ya adik-adik ya. Yang mungkin yang kemarin-kemarin nih istilahnya, yang penting nih, yang jelas yang kemarin mungkin tahun-tahun kemarin yang sholatnya masih bolong nih ya, atau sekarang juga yang masih bolong sholatnya, maka mulai dari sekarang hisab. Jangan sampai sholatnya bolong, yang 5 waktu minimal, yang wajibnya dulu ya. Itu ya dihisab dulu, apa kita dulu pernah apa gitu ya, kebaikan. Jadi hisab, dan kita maksimalkan ini terakhir ya, dan kita maksimalkan mumpung masih ada waktu. Berapa hari lagi saumnya? 20 ya, kurang lebih 20 hari lagi. Nah apabila kita mungkin misalkan kita target hataman, terus kita belum mencapai target, misalkan pengen hatam kan, pengen hatam berarti tilawahnya minimal paling sedikit ada 10 lembar. Tapi misalkan belum ada yang tercapai ini, maka kita perbaiki dari sekarang. Ya kita perbaikin. Atau ada tarawehnya misalnya yang masih bolong, misalkan tidak bolong tarawehnya, kita perbaiki dari sekarang. Niatkan dari sekarang, mumpung masih ada waktu ya. Ya terus kita hisab, terus kita evaluasi. Ya itu saja mungkin yang bisa disampaikan di subuh hari ini. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Itu 3 poin dulu ya, jalan-jalan menuju ketakwaan. Yang pertama ada apa? Pertama apa? Mengingat perjanjian dengan Allah ya.
muwahadah. Yang kedua muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga adalah muhasabah, yaitu menghisab ya. Itu 3 poin dulu ya. Insyaallah nanti sisanya kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Afqalu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Nandang atas tausiahnya. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.